Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Junita dengan NIM C1C01808 yang akan membahas materi mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam. Kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal Musadir al-Ahkam. Kemudian, yang dimaksud dengan Musadir al-Ahkam adalah dalil-dalil hukum syariat yang diambil atau diistimbatkan daripadanya untuk menentukan sebuah hukum. Yang kedua, urutan pengambilan hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau as-sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Yang ketiga, definisi dari sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, kitab suci umat Islam yang mulia ini yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua yaitu as-sunnah, merupakan setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga ijma', merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah menentukan solusi. Dan yang keempat yaitu qiyas, artinya menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas. Kemudian membahas tentang mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu mempunyai uslub atau struktur kalimat atau gaya bahasa dan sifat balaghah atau keindahan bahasa yang aneh namun mengagumkan. Yang kedua, selalu menutup ayat-ayatnya dengan menyebut sifat-sifat Allah. Yang ketiga, memuliakan akal dan menjadikan sendi atau dasar untuk memahamkan hukum, mengendalikan urusan, dan mengembangkan ilmu. Yang keempat, membebaskan jiwa dari rupa-rupa kehinaan dengan jalan memahatkan senjata tauhid ke relung-relung. Yang kelima, mempersamakan sekalian manusia dengan meniadakan kelas-kelas dalam masyarakat yang diberi keistimewaan hanya yang paling takwa saja, apapun dan bagaimanapun statusnya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Yang kedua, Al-Furqan atau pemisah. Yang ketiga, Al-Ashifah atau obat. Yang keempat, Al-Mau'izah atau nasihat. Manfaat Al-Quran. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca setiap hari akan memberikan motivasi dan penyemangat bagi si pembacanya. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, Allah akan menegur diri kita pada setiap ayat-ayatnya. Yang ketiga, bacaan Al-Quran yang melibatkan emosi akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa ingat pada Allah. Yang kelima, orang yang membaca Al-Quran akan selalu berada dalam kecukupan dan nikmat Allah. Yang keenam, ayat-ayat Allah akan menjadi penjaganya selama hidup di dunia. Fungsi as-sunnah. Yang pertama, sunnah menguatkan pesan-pesan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, sunnah menjelaskan dan menjabarkan pesan-pesan hukum tersebut. Yang ketiga, sunnah menetapkan sendiri pesan-pesan dalam hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Fungsi ijma', memiliki otoritas menentukan keputusan hakim benar atau salah. Pada dasarnya ijma' menurut ulama memiliki kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat sendiri. Qiyas tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma'. Yang terakhir, fungsi qiyas. Fungsi qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebut dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Salah dan yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.